Banyak orang Kristen yang mengalami hal demikian. Kita yakin bahwa dengan kita menjadi orang Kristen sebagai agama saja, masuk surga itu bukan bajunya cuma karena Kristen agama. Masuk surga itu bajunya kita itu mesti baju, dan baju roh itu hanya adalah Kristus. Manusia roh itu hanya adalah Kristus. Dan hari ini Bapak Ibu, syarat yang kedua adalah lahir baru. Bapak Ibu lihat ayat ini, Yohanes pasal 3 ayat 1-20. Ini cerita tentang seorang tokoh agama namanya Nikodemus. Bapak Ibu kalau dia orang ahli Taurat, orang Farisi, Bapak Ibu pasti tahu. Orang Farisi itu orang paling pintar. Bapak Ibu mau tanya tentang 5 kitab Musa dari pasal mana, dari ayat mana, mereka sangat tahu. Bapak Ibu mau tanya tentang sunat, mereka sangat tahu. Mereka sangat pintar. Mereka sangat mengenal tentang ajaran-ajaran dari Musa. Tapi persoalannya Bapak Ibu, perhatikan ya ayat 1 dan 2. Ada seorang Farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Dia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertai." Ini persoalan. Dan Nikodemus adalah gambaran tentang orang Kristen. Banyak orang Kristen berpikir karena saya sudah jadi Kristen, saya sudah beragama Kristen, saya sudah melayani di gereja, tentu pasti saya masuk surga. Tentu saya akan hidup dalam kerajaan surga. Saya teringat sekali dulu ada seorang pastor bapak di sini, dan dia bilang, sekalipun engkau mati, orang datang menulis tulisan-tulisan ayat firman Tuhan, didatangi oleh pejabat, bukan mereka yang menjadi jaminan engkau masuk dalam kerajaan. Saya berpikir apa yang dikatakan seorang Tuhan ini sangat sinkron dengan ayat ini. Nikodemus ini punya persoalan bukan soal keuangan, bukan soal pengetahuan, bukan soal jabatan, dia punya semuanya. Satu persoalan adalah soal hati. Itu sebabnya waktu orang tua adik saya bilang gini, kalau kamu mau berubah, saya nggak bisa ubah karakter kamu. Yang bisa mengubah kamu adalah Tuhan. Dan Tuhan harus memulai mengubah kamu itu dari hati. Tanpa hati mau berubah, dia bilang, karaktermu tidak akan berubah. Usaha hati. Bapak Ibu, waktu Nikodemus datang, Bapak Ibu kenapa Nikodemus datang pada waktu mana? Ada orang bilang begini, oh Nikodemus mau. Ini adalah merupakan suatu doa Nikodemus. Dia datang pada waktu malam, dia datang pada Tuhan Yesus, dan dia berkata, Tuhan, saya memang sudah menjadi seorang pengajar lama, saya memang menjadi seorang pelayan lama, tapi satu persoalan saya adalah saya belum pernah melihat tentang kerajaan Allah. Lalu Yesus bilang apa? Di ayat 3. Yesus bilang kepada Nikodemus, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat apa? Jadi Bapak Ibu, kelahiran baru itu apa? Karena Nikodemus bilang, aduh, kita sudah payung ke ini masuk dalam rahim, kok mau keluar? Sedangkan waktu kita masih kecil melahirkan, tapi mama hampir mau mati. Loh, apalagi kita sekarang seberat memang 80 kilo, kok mau masuk ulang, kok mau keluar ulang? Bapak Ibu, definisi daripada kelahiran baru adalah bagaimana kita dipersatukan oleh Allah. Oleh siapa yang mempersatukan? Oleh Allah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mempersatukan kita di dalam Kristus. Kristuslah yang mempersatukan kita melalui pengorbanannya menjadi satu dengan Dia. Makanya Bapak Ibu ingat waktu perjanjian lama, orang kalau datang ke Tuhan dia panggil siapa? Imam. Karena ketika kalau saudara masuk ke ruang Maha Kudus, kalau ke ruang kudus, orang biasa di sini mentahirkan diri. Ya, saudara masuk di bait Allah itu ada namanya kolam pemasuhan di depan. Ya, kalau saudara-saudara kita hari ini sebelum ibadah harus ambil air dulu. Ya. Lalu mereka masuk.
Di ruang kudus ini nanti mereka akan dibawa oleh seorang imam untuk masuk ke ruang maha kudus. Di situ imam akan tinggalkan kita dan hanya kita dengan Tuhan. Dan biasa dipakai tali. Kalau talinya dibikin begini, ditarik-tarik ini masih berat, masih hidup. Masih hidup. Tapi kalau ditarik-tarik begini, dia melakukan perlawanan. Itu imam langsung muka, itu pasti mati. Kenapa? Karena dosa manusia itu tidak dapat menghampiri Allah, dan kemuliaan Allah itu membakar orang itu akhirnya mati. Bayangin. Nah, makanya pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, ya, lalu dia bilang begini, ke dalam tangan aku serahkan nyawaku. Waktu dia mati, Bapak Ibu tahu, tabir bayi tahir terbelah menjadi dua. Apa maksud ini? Tidak ada lagi penantara untuk kita berjumpa dengan Bapa. Yang menjadi penantara kita bukan imam, bukan pendeta-pendeta, tetapi siapa? Tuhan Yesus. Dia menjadi imam agung. Dia yang membawa kita. Bapak Ibu kalau datang ke hadirat Tuhan, saudara berdoa, Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa. Aku orang berdosa, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah saya. Tuhan sedang bekerja, Yesus sedang bekerja untuk menjamah bawah saudara. Ayat 3 Tuhan Yesus bilang kepada Nikodemus, kalau engkau ingin melihat kerajaan Allah, engkau harus dilahirkan kembali. Engkau harus menjadi satu dengan Allah. Artinya apa? Percaya tadi membuat kita menjadi satu dengan Dia. Tanpa menjadi satu dengan Dia, kita nggak bisa melihat kerajaan Allah. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang begini, tanda-tanda kerajaan Allah kamu akan melihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara. Demikian Tuhan katakan, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Lalu Nikodemus bilang begini, Tuhan, saya rindu sekali untuk bisa menjadi satu dengan Allah. Tapi bagaimana supaya saya bisa dilahirkan kembali? Ayat 5. Lalu Tuhan Yesus berkata ayat 5, Bapak Ibu mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang yang dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam apa? Saudara, roh, air dan roh. Roh, air itu bicara tentang apa? Ada orang menghubungkan ini sebagai baptisan air. Bapak Ibu, sampai hari ini sakramen, tentang ajaran sakramen perjamuan ini bertentangan luar biasa. Ada di kalangan karismatik bilang begini, kalau saudara dibaptis dari kecil nggak sempurna, ya. Kita pun ini belum sempurna. Bapak Ibu, air itu hanyalah media. Tapi Bapak Ibu harus lihat esensi daripada baptisan itu apa. Amanat Agung menjelaskan, Matius 28 ayat 20, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam ayat ini tidak bicara tentang unsur apa, tetapi di dalam ayat ini bicara tentang esensi daripada baptisan. Tetapi Allah harus perlu yang namanya media. Dan air itu menggambarkan tentang Yesus. Kita tidak akan memberi diri dibaptis tanpa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena Yesus menebus semua dosa-dosa kita. Oh, Galatia pasal 2 dikatakan apa? Dia tertutup karena kita, supaya kita diberkati. Luar biasa. Tuhan mana seperti Tuhan kita? Tuhan kita begitu luar biasa. Dia mengasihi kita. Tapi banyak orang Kristen menyia-nyiakan Tuhan kita. Dua unsur ini yang kita bilang, kalau engkau sudah dibaptis, tapi kalau Roh Kudus tidak bekerja dalam hidupmu, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi baptisan itu apa? Baptisan adalah bagaimana saudara menghayati tentang karya Kristus. Makanya Bapak Ibu ketika perjamuan kudus, kalau orang nyanyi salibnya, salibnya selamat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus,
Saudara, yang menulis ini sudah almarhumah. Fanny Crosby sudah almarhumah. Satu waktu dia nggak bisa melihat, lalu dia bilang sama papa, "Ma, Pak, bagaimana supaya saya bisa melihat? Saya ingin bermain dengan teman-teman. Karena ketika dia buta, dia nggak bisa melihat bagaimana rupa teman-temannya." Satu waktu dia ada sendiri. Lalu bapak ibu mama sama papanya punya upaya luar biasa. Mereka bawa untuk mendoakan Fanny Crosby, tapi tidak kunjung sembuh. Lalu Fanny Crosby didatangi Tuhan sendiri, sementara dia sendiri. Lalu keluarlah hikmat Tuhan, dia menulis lagu Salibnya. Waktu dia sair ini keluar, hikmat ini keluar, bapak ibu, dia sambil menangis. Dan dia percaya bahwa dia sedang berhadapan dengan seorang pribadi. Dan pribadi itu adalah Tuhan Yesus yang sedang memeluk dia di dalam kelemahan, di dalam harapannya, di dalam keputusasaan. Salibnya selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Bapak Ibu, usia dengan lagu ini, seusia berapa kita hari ini? Lagu ini lebih tua mungkin dari Moisa. Tapi setiap kali orang menyanyikan lagu ini, ada seorang nangis. Ada seorang misionaris dikirim ke India, dan dia menginjili satu desa itu 400 orang bertobat dan menerima Yesus. Tetapi kemudian muncullah seorang pemerintah, dia lurah, dan dia berkata, "Kamu harus menyangkal Yesus hari ini." Lalu dia berkata, "Saya tidak akan menyangkal Yesus. Sampai mati pun saya tetap ikut Yesus." Dan ikut Yesus adalah keputusan. Lurah ini bilang, "Baik, kalau itu keputusanmu, hari ini kamu akan mati." Seorang misionaris ini berkata kepada istri dan anak ini, berkata begini, "Mengikut Yesus, keputusanku, ku tak gentar, ku tak gentar." Lagu ini waktu saya pernah dengar kesaksian ini, saya sendiri dijamah di kamar, dijamah oleh Tuhan. Karena lagu ini, Bapak Ibu kalau pasti kan, I have decided to follow Jesus. Dia hanya bisa berkata kepada lurah itu, "Mengikut Yesus keputusanku, ku tak gentar, ku tak gentar." Bapak Ibu, itu berkali-kali terucap, dan hari itu ya pedang itu langsung ditebaskan di leher anak istrinya dan beliau itu. Bapak Ibu tahu lurah ini pulang, hatinya gelisah. Lurah ini pulang gelisah luar biasa. 3 bulan dihantui terus dengan pernyataan seorang misionaris itu. Lalu lurah ini mulai menyanyikan sairnya, "Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak gentar, ku tak gentar." Hari itu misionaris ini sudah almarhum, tetapi pernyataan komitmen dari seorang misionaris ini membuat saya lurah ini bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Yesus. Hari ini dia sudah mati, tapi lurah ini meneruskan visi kerajaan, dan visi kerajaan Allah terus berubah, terus menjamah ke banyak orang. Sampai hari ini di sebagian kota India, selain Thomas, selain Yakobus, itu India mengenal Kristus. Ada satu orang. Saudara mungkin hari ini sudah bilang gini, "Saya mau jadi kayak gini." Sudah nggak perlu harus jadi kayak gini. Saudara mungkin hari ini bilang, "Saya mau jadi kayak Peter Yongren." Sudah nggak perlu jadi seperti itu. Saudara mungkin hari ini berkata, "Saya mau jadi kayak Gilbert. Saya mau jadi seperti John Dehan Bongke. Saya mau jadi kayak Billy Graham." Saudara nggak perlu. Alkitab bilang satu orang bertobat, dia akan mengubah banyak orang.
Saudara, seorang pelacur di kota Samaria ditemukan Tuhan Yesus sedang menimba air jam 12 siang. Lalu Tuhan Yesus berkata, kalau air yang kau berikan kepadaku, minum tapi aku haus lagi. Tapi kalau air yang aku berikan ini bukan air yang tidak membuat engkau haus, tapi namanya air hidup. Saudara boleh cari di depot-depot mana hari ini yang jual air hidup? Nggak ada. Air hidup itu adalah produk dari sorga. Dan saudara temukan itu hanya melalui satu toko, yang namanya Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan dia berkata kepada wanita, air yang aku berikan ini akan menjadi mata air. Apa maksudnya? Hidup yang kekal. Sukacita mengalir tidak akan pernah mati. Damai sejahtera tidak akan mati. Kebenaran tidak akan mati. Kuasa tidak akan mati. Suami istri mulai kumpul dan mulai menikmati suasana surga. Dan seorang kakak rohani saya berkata kepada saya, rumah tangga itu paling dekat cuma neraka itu surga. Yang menentukan kita untuk bisa dekat rumah tangga itu dengan surga adalah iman dalam keluarga. Saudara, anugerah hari ini sedang mengalir buat kita. Anugerah Allah hari ini ada di tengah-tengah kita dan dia sedang mengalir. Tapi saya mau bilang hari ini, satu waktu anugerah ini akan tertutup dan tidak ada kata maaf, tidak akan ada kata menunggu. Cerita kitab di dalam Injil Matius tentang 5 wanita yang bodoh dan 5 wanita yang bijaksana. Wanita yang bijaksana ini mereka mengumpulkan minyak, mereka merawat pelita dengan baik, dan mereka punya hati rindu untuk menantikan sang mempelai laki-laki itu. Itu sebabnya mereka mulai berdandan. Mereka mulai padamkan dulu pelita mereka. Mereka mulai mengirim minyak mereka. Karena mereka bilang dia masih lama datang. Tapi Bapak Ibu, 5 orang yang bodoh ini mereka menghabiskan semuanya. Uang mereka habis. Sehingga pada waktu mempelai itu datang mereka tidur. Mereka menghabiskan uang ini memuaskan keinginan mereka, mabuk, semua yang mereka lakukan. Tapi ketika orang bilang mempelai itu datang, mereka kalang kabut, mereka bersiapan. Bapak Ibu, waktu Yesus datang nanti, kita lagi duduk-duduk begini, tiba-tiba tinggal baca. Kita mungkin lagi di kantor tinggal baju. Kenapa? Gereja akan diangkat dalam tubuh kemuliaan. Kita akan kembali ke Sang Maha Kuasa. Tapi ingat, gereja yang tidak diangkat akan mengalami masa tribulasi. Apa itu tribulasi? Masa penyiksaan, masa penderitaan 3,5 tahun. Orang-orang Kristen akan digergaji. Antikris akan berkuasa. Mereka akan menyiksa orang Kristen dan memaksa orang Kristen untuk menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Itu sebabnya setiap orang yang menyangkal akan diberi tanda di dada. Dari mana? Di tangan. Dan tanda itu adalah lambang manusia. Angkanya adalah 666. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika kita memberi diri untuk dibaptis, saudara mau dibaptis apapun saya persoalan. Tetapi yang jadi persoalan sekarang, baptisan itu membawa kita. Seharusnya Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Kisah para Rasul 1:8 kan dikatakan, engkau akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kesaksian itu dimulai dari mana? Dari Yerusalem. Dimulai dari apa? Dari rumah Tuhan. Kesaksian itu harus dimulai dari keluarga. Ya. Kenapa harus dari keluarga? Karena kita bilang, makanya Bapak Ibu, kalau mau kenal keluarga, itu kenalilah anak-anak. Kalau mau kenal keluarga, kalau orang kaya, kalau orang dikasihkan bukan orang kaya, ya, kenalilah pembantu. Kalau anaknya lebih betah dari pembantu, itu pertanyaan buat istri dan suami. Ya, kenapa? Anak-anaknya setiap hari lihat papa mamanya berkelahi. Ya. Papa, anak-anak yang melihat papa mama setiap hari
maki-makian luar biasa. Alkitab bilang, kalau kita ini selama sebagai pohon ditanam pada tanah yang benar, Kristus itu sumber yang paling sesungguhnya. Ketika kita ditanam, maka kita akan tumbuh dengan sungguh. Anak-anak kita akan tumbuh dengan sungguh. Kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah kalau kita tidak dilahirkan dari air dan roh. Ada orang bertanya begini, Pak Pendeta, bagaimana kalau dia dibaptis tanpa air? Tadi saya bilang, air itu hanyalah media. Esensi baptisan itu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Materainya mesti 3, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara tidak akan terima kalau tidak ada materai 3 ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara hari ini saudara mengakui saya anak Tuhan. Tidak salah. Kalau kita sudah disediakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi tidak sampai di situ, Bapak Ibu. Tidak sampai di situ. Ya, tidak sampai di situ. Bapak Ibu bisa lihat di ayat 6 dibilang begini. Di ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah kau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Oh, dilahirkan kembali itu perintah. Itu sebabnya kata di sini harus. Harus. Saudara enggak hanya sebatas jadi orang percaya, harus dilahirkan kembali, dan harus itu adalah karya Roh Kudus. Jadi bagaimana dong Pak Pendeta? Saya mau dilahirkan kembali ke Nikodemus. Ya, Petrus, Yohanes, Yakobus saling berkhotbah di Yerusalem berkata, bagaimana supaya kami dilahirkan kembali? Berilah dirimu untuk dibaptis. Berilah dirimu untuk bertobat, dan berilah dirimu untuk dibaptis. Dan mereka mulai datang dari Yerusalem, Yudea, berkata, mengaku dosa Tuhan, aku orang berdosa. Lalu Yohanes membaptis mereka di Sungai Yordan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, banyak orang pergi ke Yordan, mereka pergi ke Sungai Yordan dan dibaptis, di sana pulang kelakuannya tetap sama. Saudara, karena menjadi jaminan saudara dibaptis banyak air, sedikit air. Lalu ada yang bertanya, banyak orang Israel itu, bagaimana mereka bisa selamat? Mereka tidak dibaptis dengan air. Bapak Ibu, ini beberapa penelitian teologi. Pada waktu mereka lewat air laut Tebaran, sesungguhnya mereka sudah dibaptis. Lalu ada yang bilang begini, kalau begitu Pak Pendeta, waktu mereka di padang gurun, kalau seandainya mereka nggak lewat Tebaran, cuma hanya padang gurun. Loh, tadi yang saya bilang, kalaupun Tuhan pakai amu, apa salahnya? Bukan itu yang jadi persoalan. Yang jadi persoalan hari ini esensinya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus atau tidak? Karena dengan itu akan menyatakan bahwa kita ini manusia roh atau daging. Manusia daging itu Bapak Ibu cirinya rakus. Manusia daging itu cirinya apa? Suka ribut. Manusia daging itu suka apa? Ya, tidak pernah mengalah. Tapi kalau manusia roh, Bapak Ibu, kita bilang dia itu merendahkan diri seperti Tuhan Yesus. Orang Jawa itu loh, kalau kita lihat, kalau orang Sunda ya orang Sunda. Kalau bilang punten, kalau cuma satu orang bilang punten. Kalau lebih dari satu orang, barunten. Kalau lebih banyak, pararunten. Itu mereka tuh pakai jari manis. Silakan, monggo, mangga. Coba ke orang Indonesia Timur, pinggiran, sana, sana, orang Jawa, punten. Ada orang Maluku lebih sana. Di mana tuh apa? Mana tuh uang? Kalau orang Jawa, situ, sini mah. Oh, apalagi orang-orang di Sulawesi Utara, orang di Sulawesi Utara kasihan. Kenapa mata dari mana? Kalau saya pakai mata jangan saya
Bapak Ibu kalau orang Jawa akhirnya saya emosi. Ma, izin ma, ini ma. Aduh, kalau orang Maluku, orang Timur, kalau saya pakai mata, jangan pakai mulut. Lihat, manusia roh itu sopan. Sayang, ada orang Bapak Ibu saya temukan dia taruh sendiri tempat sendiri, dia sendiri yang marah-marah, dia sendiri yang salahkan. Aneh aja. Ya, saya juga pelajari ya di Indonesia Timur ini. Kalau dia diberi sesuatu, jarang sekali dia mengucapkan kata terima kasih, malah paling cepat sekali dia lupakan. Ya, saya ajari anak-anak saya, handphone saya taruh, Coca-Cola, Fanta, apapun di dalam kulkas. Kalaupun mereka minum, itu mereka izin. Satu waktu ada seorang anak wanita datang ke rumah saya, lalu Valeri ini marah-marah. Bukan marah-marah, Valeri ini ingin sekali minum minuman. Karena ada Sprite, Coca-Cola, saya taruh di kulkas. Lalu dia datang bilang, ayah, permisi ayah, saya mau minum Coca-Cola, boleh? Izin. Karena saya mendidik mereka begitu sedemikian rupa, akhirnya mereka menghidupi gaya. Contohnya, mereka masuk ke dalam rumah orang, mereka selalu ucapkan apa? Shalom. Orang Kristen banyak sekali merasa canggung, merasa agak berat mengucapkan. Coba sudah seberang panjang sekali ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang sekali Bapak Ibu. Tapi mereka begitu setia mengucapkan orang Kristen Shalom itu berasa. Ada teman saya Bapak Ibu, dia mau pulang ke Pajajaran selalu ucapkan apa? Shalom. Mau pulang, mau pergi, Shalom. Bapak Ibu tahu nggak Shalom itu artinya apa? Karena mari mendapatkan Shalom, salam dari surga. Shalom. Makanya kalau Bapak Ibu nanti hari Minggu kalau saya bilang begini Shalom, Bapak Ibu harus balas salam dari kerajaan surga. Iya. Ya, Bapak Ibu kalau di Gemini itu bikin statement Shalom, damai di hati. Saya bilang ke teman-teman saya pendeta ini, usulkan di sana damai di otak, hati dan di otak. Mereka bilang begini, nanti mengusulkan. Karena banyak orang bilang damai di hati, tapi otak lagi kacau. Jadi kalau hati damai, otak juga harus tenang. Makanya teman-teman saya kalau yang ketemu ya kita ngobrol-ngobrol. Ya namanya sama pendeta cerita keluhan-keluhan tentang pelayanan. Ya teman-teman banyak sekali ini. Ya, Bapak Ibu yang ketiga, bagaimana supaya saudara bisa masuk dan hidup dalam kerajaan? Ya, di dalam ayat 11 dan 13 dikatakan begini. Saya boleh lihat nih ayat 11 dan 13. Ya, 11 dan 13. Saya mesti latihan mata saya nih, supaya lihat lebih dekat. Dulu kalau begini harus lihat. Aku berkata kepadamu, ayat 11 dan 13. Oke, Bapak Ibu kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak. Ya, ayat 12. Nanti baca sama-sama. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal ya, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Ayat ini saya selalu bilang kepada pendeta-pendeta pembohong yang bilang mereka naik turun surga. Ayat ini bilang apa baca sekali lagi? Tidak ada seorang pun yang telah naik dari surga selain daripada Dia yang turun dari Allah. Makanya Bapak Ibu, saya tidak akan pernah digoyahkan iman saya oleh pengajaran yang mengatakan dia pendeta naik turun surga. Karena ayat ini bilang tidak ada satu orang pun yang naik turun ke surga selain Dia yang datang dari. Saya sudah banyak sekali pendeta-pendeta jemaat-jemaatnya datang dan mereka bilang pendeta saya turun surga, dia bisa ngobrol dengan Tuhan. Wah, hebat sekali pendetamu.
Saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang sangat dekat dengan kita. Saya percaya bahwa Allah kita yang kita percaya dalam Kristus, Dia Allah yang sangat intim dengan umat-umatnya. Saya percaya bahwa Allah yang kita percaya dalam Yesus, Dia Allah yang sangat komunikatif dengan kita. Saudara mau ngomong apa tentang Yesus? Ngomong aja, masuk dalam kamar. Makanya Tuhan Yesus bilang masuk dalam kamar, sudah ngobrol sama Dia. Saya berkali-kali, bukannya berkali-kali, setiap kali kalau saya lagi ngobrol sama Tuhan, doa nggak usah terlalu seperti saudara puitis. Ya Bapa, kepadamu ku berdoa. Ini saudara mau berdoa atau membaca puisi? Ya Tuhan, Engkau indah, wajahmu bagaikan bulan. Ini orang berdoa atau puisi? Simpel, Bapak Ibu, ada seorang hamba Tuhan namanya Chris Maratika dari Tomon. Dia bilang definisi doa itu apa? Doa itu ngobrol sama Tuhan. Saya setuju karena doa itu adalah apa? Komunikasi kita dengan Bapa. Ngomong aja, ngomong apa? Doa. Suatu waktu ada seorang hamba Tuhan, istrinya kabur dari jendela. Kabur dari jendela. Dia lagi doa tiba-tiba subuh istrinya kabur dari jendela lari. Kalau lari cuma seputar Malaysia boleh. Ini sekali lari langsung lompat Taiwan. Bapak Ibu lalu dia bilang begini, terus bagaimana supaya saya kembali berdoa? Bapak Ibu tahu nggak? Dia berdoa, Tuhan, istri saya kabur dari jendela, Tuhan. Jadi dia sudah bisa ngomong apa aja, bilang Tuhan, istri saya kabur dari jendela. Habis dia doa, dia lari dan dia cari istri. Akhirnya 1 minggu kemudian istrinya dikabarkan bahwa istrinya sudah dibawa lari oleh laki-laki lain di Taiwan. Berdoalah supaya semua istrimu dibawa kabur. Bapak Ibu, doa itu menaungi keluarga kita, ya. Doa. Para imam-imam, jangan selalu menjadi Imam Abdul. Saudara-saudara bilang, oh ya Allah, saudara, doalah sama Tuhan. Aku percaya Engkau yang bisa membawa dia pulang. Serius, teman saya itu 25 tahun suami dicuri. Zaman sekarang anjing itu belajar dari manusia. Saya satu kali diberi oleh Yafet sepatu baru. Sore saya pun gak mau. Saya cari sepatu saya mana, dibawa maling oleh anjing. Saya dapat hikmah. Kenapa anjing tahu mencuri? Karena anjing belajar dari manusia. Saudara lihat di Sulawesi Utara, jangankan sepatu dicuri, anjing dicuri, istri diambil. Jadi saudara, aduh, saya kalau nonton di Lampung Tula, itu video-video, kenapa dia, kenapa, coba lihat kemarin, pelakon. Saya nggak tahu suami itu istilahnya apa, pelakon. Bapak Ibu, Tuhan Yesus bilang begini, kita jadi saksi cerita sama orang. Ya, surga itu dalam Kristus itu nyata, di dalam Kristus itu nyata, surga itu ada. Kenapa saya bilang surga itu ada? Ayat ini bilang hanya Dia yang bisa naik karena Dia turun. Jadi jangan sok. Kalau pendeta bilang begini karena Dia paling hebat doanya. Bapak Ibu, aduh, Matius 3 ayat 5. Matius 5 ayat 3 bilang begini, kita ini miskin. Bapak Ibu hari ini sabuni rambut, yang punya ini Tuhan. Semua yang kita punya hari ini, ketinggian, kegantengan, keperawakan, semua itu milik Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bilang apa? Kita ini miskin di hadapan Tuhan. Satu nafas saja Tuhan ambil, saudara butuhkan berapa ton oksigen untuk bisa. Tapi kalau satu titik saja oksigen Tuhan kasih, semua akan teratasi. Hidup itu simpel. Tuhan tuh simpel dipelajari. Hidup gua pelajari Tuhan gua terlalu sulit. Tuhan itu sudah nyata pada kita, tapi kita tidak pernah melihat itu. Kenapa? Karena tidak mengalami yang namanya kelahiran kembali. Sudah kalau satu dengan Tuhan dia ada istimewa, anugerah Tuhan. Saya bilang, saya bisa punya alasan jatuh dalam dosa, punya alasan bisa. Dosa di hadapan Tuhan tidak bicara kecil dosa. Memang konsekuensinya beda, tetapi namanya dosa
adalah dosa. Bapak Ibu, Tuhan bilang apa? Kau akan menjadi saksi. Saksi cerita tentang surga. Saudara tidak perlu bilang begini, wih surga itu, aduh di sana sudah ada toko bangunan, di sana sudah ada perusahaan. Surga itu cerita simpel, bagaimana keluargamu, anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Karena kita bilang, Yohanes 8 kata ini, kebenaran itu akan memerdekakan kita dari kuasa dosa. Kalau kita punya kebenaran, kebenaran akan ikat kita. Cerita. Saya kalau cerita ini Bapak Ibu banyak sekali kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis. Yang terakhir, apa itu kelahiran kembali? Yang terakhir ayat 19 sampai 21. Demikian kata firman Tuhan, dan inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya jahat itu tidak nampak. Ayat 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Bapak Ibu, saya dengan istri dari dulu, kalau saya pelayanan kemana-mana, istri saya nggak boleh cemburu, saya pun nggak boleh cemburu. Kita hanya menaruh kepercayaan. Saya pergi pelayanan di Medan hampir 3 bulan, saya hanya sebatas video call. Ya, kalau zaman dulu mungkin hari ini saya sudah buat radiogram, diberitahukan kepada Ibu Lenci Joyce Tahui bahwa saya pendeta ini hari ini sedang melayani. Kan dulu kan radiogram. Bayangkan kalau radiogram semua tuh hampir rahasia, ini langsung bunyi. Kalau sekarang video call, wah, sayang, Hani, Beb, serta baku marah, babi, ya. Saudara lihat, halo Hani, saya video call. Ya, zaman sekarang canggih. Kalau bos tadi video call mau cerita lebih banyak, masuk di apa? Di Zoom, masuk di YouTube, masuk di Google. Wah, macam-macam aplikasi. Tinggal fulus. Makanya jadi presiden, pilih saya internet gratis, pilih saya makan gratis, pilih saya BBM gratis. Tinggal pilih di presiden mana yang Bapak pilih. Semua punya janji, serta janji semua tinggal kenangan. Bapak Ibu, kita sebagai rakyat hari ini, Bapak Ibu, Tuhan Yesus bilang yang terakhir, orang yang telah dilahirkan kembali, perbuatannya mengandung terang. Saudara, mungkin istrimu hari ini gelap, tapi kalau engkau terang, engkau akan memberikan cahaya kepada istrimu, dan dia akan bersinar dengan cahaya yang sama. Mungkin hari ini suami istri berkata, anakku dalam kegelapan. Tapi kalau suami istri punya terang Kristus, maka terang yang ada di dalam hidup kita ini akan kita berikan buat anak-anak kita. Maka kita bilang kepada Abraham, seperti bintang di langit inilah keturunan aku akan berikan kepada engkau. Satu kalau orang tanya hari ini, Pak Pendeta, apa yang Pak Pendeta rindukan hari ini? Saya hari ini sampai selamanya rindukan ingin bersama dengan Bapak di surga. Kan Bapak Ibu, kalau kita hidup di dunia ini, semua ini sia-sia Bapak Ibu. Itu seperti sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Mari kita lahirkan diri kita dengan cara apa? Kita mau dilahirkan kembali. Kita mau diperanakan oleh Allah. Daging itu benar-benar tentang manusia dosa kita. Tetapi manusia roh itu bicara tentang manusia yang telah dipulihkan dalam Kristus. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri.